ya gue barunya selesai dibikin ketawa ngakak gara-gara Jack Black dan Jason Momoa di film terbarunya, yaitu A Minecraft Movie. Sumpah ini tuh film yang tidak perlu dipikir terlalu gimana-gimana banget ya. Kalau misalkan kita nonton, ngatur ekspektasi tidak ketinggian gitu ya, di tengah atau ke bawah lah gitu dari segi untuk unsur ceritanya. Kayaknya pengalaman menontonnya tuh bakal sangat menyenangkan gitu. Apalagi kalau misalkan kalian ada pemain game Minecraft, waduh, kalian akan seneng sama referensi yang mereka coba masukin ke dalam film ini. Dan buat gua ya, menurut gua juga pernah main game Minecraft. Gimana cara mereka masukin apa aja yang menarik dari Minecraft, itu cara-caranya unik dan cara-caranya tuh ya respect ke source materialnya gitu. Tapi ada tapinya ya, dari segi cerita ya bisa kita bahas lah ya nanti di video kali ini gitu. Oke, seperti biasa ya, gue pengen ngomongin film ini, tapi sebelum kesana gue pengen ke sinopsisnya terlebih dahulu karena ceritanya sangat sederhana ya. Jadi sinopsisnya tuh simple banget. Ada manusia yang menemukan sebuah artefak bisa pindah ke overworld. Ya udah, that's it gitu. Jadi ada orang pertama namanya Steve, diperanin sama Jack Black. Dia ke overworld, dia kejebak di sana, dan di overworld sendiri pun sedang ada konflik yang sedang terjadi. Dan secara kebetulan ada 4 orang lainnya gitu ya, yang diperankan oleh Jason Momoa dan teman-teman gitu. Ada Garrett, ada Henry, ada Natalie, dan ada Dawn. Ya ini mereka secara tidak sengaja juga masuk ke overworld, dan ketika mereka mulai ketemu, mereka mulai mencari cara supaya satu, bisa menyelamatkan overworld dari ancaman yang ada, dan dua, ya mereka pulang lagi ke bumi atau tempat asalnya gitu. Sesimpel itu sinopsisnya. Gua nggak gimana-gimana banget, silahkan dinikmati silahkan dinikmati lah kalau misalkan kalian penasaran sama filmnya. Mungkin gue pakai disclaimer dulu ya di awal, barangkali bisa jadi referensi untuk mengatur ekspektasi kalian. Gue tuh ngerasa gini, film ini fondasinya adalah kita mau bikin penonton ketawa ngakak, tapi kita prioritasin penonton yang merupakan pemain game Minecraft. Jadi unsur komedi, unsur lawakannya, gimana cara arah ceritanya dibawa, itu harus heavily rely on, sangat bergantung kepada kalian punya pengetahuan terhadap Minecraft atau enggak gitu. Ketika gue nonton, gue coba pakai kacamata, gue nge-review film tanpa tahu. Gue pernah main gamenya, gue tahu gamenya. Tapi ketika gue coba melihat, kalau ini dinikmatin sama orang yang bukan pemain gamenya, gimana sih? Menurut gue agak sulit gitu. Jadi pilihannya tuh ada dua ya. Nonton film ini, punya teman yang main game Minecraft, diajak biar selesai nonton bisa jadi diskusi. Kenapa sih tadi lucunya kayak gimana dan lain sebagainya. Atau yang kedua adalah setelah selesai nonton film ini, ya mungkin baca-baca referensi, baca-baca pembahasan kenapa adegan-adegan yang ada di film itu menjadi selucu itu dan signifikansinya itu seperti apa gitu. Menurut gue ya agak gimana ya, gue sih jujur aja gitu, kayak film ini tuh dari segi isi cerita tuh kayak wow, ya bisa didiskusikan lah gitu. Oke, sekarang gue pengen masuk ke poin apa aja yang gue suka, dengan catatan ya, gue adalah orang yang pernah main game Minecraft, gue juga baca-baca referensinya dan lain sebagainya gitu. Jadi ya gue menaruh hati. Ada poin pertama yang gue suka dari film ini adalah bagaimana cara mereka menghandpick ya, memilih apa aja sih referensi atau easter egg yang berkaitan sama satu game Minecraft-nya, dua apa yang sangat menarik dan sering digadang-gadang oleh para pemain game Minecraft gitu ya. Ketika Minecraft ini komunitas pemainnya, gamersnya itu udah terbentuk dengan baik menurut gua ya. Dan banyak sekali imajinasi liar orang-orang yang sering dibincangkan ke satu sama lain gitu. Bahkan ada forumnya, bahkan ada ya YouTube tutorialnya banyak banget gitu. Nah mereka bisa pilihin nih gitu, oh kayaknya yang ini buat adegan di sini lucu deh, kayaknya adegan yang ini buat kesini seru dan lain sebagainya gitu. Itu mereka bisa racik sedemikian rupa, dan menurut gua hasilnya tuh menyenangkan. Ketika hasilnya menyenangkan, gue sebagai orang yang pernah main, adegan ini muncul nih, adegan ini kayak gini nih gitu. Itu jadi kesenangan buat gue sendiri gitu. Apalagi memang beberapa hal yang nggak gue duga-duga gitu. Dari beberapa monster-monsternya gitu, mobnya ya, creeper. Ya mungkin di trailer tuh udah dikasih lihat creeper selucu itu gitu adegannya ya. Tapi please banget jangan sampai ada trailer lanjutan yang nge-spill ada satu adegan berkaitan sama creeper di dalam film tuh. Ngakak banget, gue ketawa ngakak. Anjir, ini adegannya masuk di dalam film. Jadi tuh gue sangat suka di situ gitu. Dan banyak lah gitu. Gue ngerasa film ini berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengkhianati source material atau gamenya gitu. Jadi ya dibilang tempelan, apakah fitur game atau gimmick gamenya sebagai tempelan aja ke dalam ceritanya, menurut gue nggak sampai ke situ. Walaupun memang kayak
ada beberapa yang ya sebatas lewat aja gitu, sebatas lewat aja dan belum menjadi bagian dari ceritanya sedalam dan sekuat itu gitu. Karena mungkin memang sulit kali ya ditulis ya gitu. Menurut gue sih gitu ya. Itu kacamata gue sebagai penonton film. Gue mencoba kalau ditonton oleh bukan pemain Minecraft seperti apa, kalau gue sebagai orang yang pernah main, gue bisa merasakan kelucuannya seperti apa gitu. Nah, poin kedua yang gue suka banget dari film ini jelas datang dari aktingnya Jason Momoa dan Jack Black ya. Mereka tuh jadi karakter yang kayaknya sengaja skrup kepalanya tuh dilepas gitu, kayak totally out of the box aja. Aneh seaneh-anehnya, kocak sekocak-kocaknya, bodoh atau tolol setolol bodohnya gitu. Karena gue begitu mereka muncul di dalam adegan, gue tuh langsung kepikiran, ajit ini gak mungkin ada orang kayak mereka nih di real life gitu ya. Gak mungkin ada orang kayak si Jack Black sebagai Steve dan Jason Momoa sebagai Garrett ya. Kayak gak mungkin gitu, kayak ajit ini cara berpikirnya aja udah banyak yang salah gitu. Tapi ya membuat film ini tuh, oh ternyata sebodoh-bodohnya karakter mereka tetap bisa memberikan dampak yang menyenangkan di dalam ceritanya gitu. Itu yang gue suka gitu ya, oke? Ya, dan mereka acting tuh total. Ketika nyanyi ya nyanyi aja gitu, gue kayak kaget. Gue ketawa, antara ketawa kering sama ketawa basah tuh ada aja gitu momennya gitu. Gue kayak ajit mereka seneng, kayaknya mereka pas syuting seneng nih gitu. Nah, poin ketiga, gue lanjut ya. Gue pengen lanjut ke poin ketiga yang gue suka dari film ini adalah, gue tuh ngerasa bagaimana cara mereka memainkan visual ya. Itu pinter, itu menarik gitu. Mereka tuh memilih ada, gimana bilang ya, karakter utamanya tidak dibentuk kotak-kotak, tapi masuk ke dalam dunia ya environmentalnya gitu ya. Keadaannya, lingkungannya, barang-barangnya semua tuh dibikin sekubikal itu, sekubus-kubus itu gitu. Dan gimana cara nyatuinnya. Ada benda-benda yang tidak disentuh, ada benda-benda yang sedang disentuh gitu ya. Dan gimana cara benda ini bergerak dan lain sebagainya, punya aturan mainnya sendiri gitu. Jadi gue ngebayangin, ngekonsepin visualnya tuh punya tantangan tersendiri lah gitu. Dan ditambah ya sinematografi dan lain sebagainya, walaupun kayaknya sih ini di syuting pakai bantuan CGI studio, ya pastilah ya. Kayak weh, ini pas lagi adegan terbang-terbang dan lain sebagainya, dibikin angle-nya kayak gini dan lain sebagainya gitu. Action-actionnya juga itu jadi pengalaman yang seru gitu. Menurut gue cukup masuk akal kalau film ini tuh yang memang dijual adalah visualnya gitu. Jadi kayak mereka buka studio-studio yang ada IMAX gitu, dijual IMAX-nya, Screen X dijual Screen X-nya, barangkali nanti ada 4DX mungkin kali ya. 4DX tuh kayaknya bisa-bisa juga gitu. Itu gue suka dari segi teknisnya lah gitu. Sekarang gue pengen masuk ke satu poin yang gue lebih suka sebut poin ini tuh sebagai bahan diskusi gitu. Menurut gue ya, yang gue pengen diskusikan adalah, gue tuh ngerasa kelemahan dan sangat sulit banget kayaknya mereka menciptakan sebuah cerita. Gimana caranya karakter-karakter utamanya ini se-lovable itu, membuat penonton tuh sangat care, sangat peduli terhadap perjalanan karakternya. Kayaknya film ini tuh belum berhasil ke sana gitu. Yang terjadi di film ini adalah mereka tuh kayaknya punya banyak banget PR, punya banyak banget tuntutan atau ekspektasi. Gimmick game dari Minecraft yang ini harus masuk ke dalam adegan ini loh. Jadi ketika mereka prioritasin ini, semua adegan yang dicoba dimasukin, kadang tuh cara mengalirnya jadi sangat cepat dan sangat apa ya bilangnya, strukturnya tuh ada tapi choppy itu bilangnya masih kepotong-potong gitu. Jadi abis satu pindah gitu. Lagi berantem pun harus dipilihin nih gimmick berantem yang kayak gimana nih yang seru gitu. Jadi ketika gue terlalu banyak dibikin ketawa sama referensi ke gamenya, di satu sisi gue seneng, tapi di satu sisi yang lain gue tuh ngerasa apa iya pergerakan karakter utama, development karakter utamanya tuh yang si Steve, si Garrett dan lain sebagainya secepat ini gitu. Kayak di awal film tuh mereka saling, ya mereka berempat plus satu orang berlima gitu, nggak akur satu sama lain. Tapi tiba-tiba di tengah, tiba-tiba di belakang Ajit kok udah kayak CS-an banget gitu. Belum se-believable itu tapi kok udah kayak gestur-gestur pelukan dan lain sebagainya gitu. Kayak gue gak ngerasa ke situ gitu. Nah, poin kedua juga ya, tapi masih berkaitan sama dari segi unsur penulisan cerita. Gue tuh ngerasa gini, gue gak ketemu urgensi. Gue apa ya bilangnya, gue tidak ketemu, gue tidak bisa membayangkan. Film ini belum berhasil membuat gue sebagai penonton bisa membayangkan sepenting itu loh mereka memperjuangkan overworld. Jadi
yang mereka coba lakukan di film ini tuh banyak bernarasi, banyak eksposisi gitu. Diomongin aja gitu. Overworld tuh kayak gini dan lain sebagainya. Iya, tapi apa bentuknya gitu. Gue di menjelang akhir film tuh gue ngerasa, wah sayang banget nih gitu. Jadi gue tuh agak mixed feeling ya dari segi cerita. Tapi ya itu tadi, karena di awal sebelum gue nonton filmnya gue udah atur ekspektasi serendah mungkin. Jadi yang gue bisa inget-inget di film ini ya yang lucu-lucunya aja ya menurut gue gitu. Jason Momoa sama Jack Black itu kayak melakukan sebuah manuver yang jadi dulu kocak banget gitu, kayak goblok gitu. Dan beberapa karakter lainnya gitu. Ya overall fun lah buat gue gitu, dan gue ngerasa masih menghargai source material gamenya gitu. Dari segala kekurangan yang ada dari film ini, menurut gue masih bisa dinikmati lah gitu. Ketika kalian punya kenalan, kalian punya keluarga yang main Minecraft juga gitu, ajaklah mereka untuk nonton film ini supaya bisa jadi bahan obrolan dan tahu referensi lawakan-lawakan adegan yang mana diarahin kemana gitu. Oke, that's it, itu aja dari gue, Ray, mau pamit undur diri. Sampai jumpa di video dari Habis Nonton Film YouTube channel selanjutnya. Mungkin di luar sana kalian udah ada yang nonton ya Minecraft movie, punya komentar yang sama atau beda dari gue di video ini, boleh banget ya, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau tadi sih gue komentarnya udah gue jabarin ya di video ini gitu. Oke, bye bye semua, thank you.